expecting some visitors. Halo everyone, berjumpa lagi dengan RN Cinema. Untuk kamu yang lagi gabut dan gak punya waktu buat nonton, kami sajikan sajian yang lebih ringkes ya. Siapkan kopinya, siapkan cemilannya, langsung kita gas! Kali ini, kita akan membahas film Spider-Man No Way Home yang mengisahkan dilema yang dirasakan Peter Parker setelah ia difitnah dan identitasnya dibongkar oleh Mysterio sebelum tewas dalam pertarungan di London. Kondisi itu membuat Peter Parker semakin merasa tersedihkan dan kepayahan. Lalu, bagaimanakah kelanjutannya? Oke, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita ini, kita diperlihatkan sosok Spider-Man yang kita kenal dengan nama Peter Parker. Namun, pada film-film sebelumnya, tidak ada yang mengetahui identitas Peter Parker sebagai Spider-Man. Lain halnya pada sesi kali ini. Pada Spider-Man No Way Home, Peter Parker memiliki nasib yang kurang beruntung, karena semua orang mengetahui identitas asli dari Spider-Man. Bahkan, media-media pun memojokkan Spider-Man, jika semua kehancuran ini adalah ulahnya. Akan tetapi, Peter tetap bersyukur karena ia masih memiliki MJ kekasihnya dan Ned sahabat sejatinya yang selalu menyayangi dan menyemangatinya. Saat Peter masuk ke sekolah menengah, seluruh orang pun menyorotinya seakan ia adalah sosok yang terkenal di dunia ini. Hal ini jelas membuat Peter merasa tak nyaman dengan keadaannya sekarang. Saat itu, Peter berada di atas atap sekolah bersama kekasihnya MJ dan sahabatnya Ned sedang memikirkan universitas idaman mereka, sebab dalam waktu dekat mereka akan lulus dari sekolah tersebut. Tibalah hari kelulusan, dan mereka pun mendaftar ke universitas yang merupakan universitas favorit semua orang. Dan di saat mereka membaca hasil pengumuman, mereka tidak diterima oleh Universitas Math tersebut. Hal ini dikarenakan mereka semua adalah teman dari Peter. Peter yang merasa bersalah pun kemudian mendatangi seseorang yang ahli bidang sihir, seseorang yang bisa melakukan perpindahan waktu. Orang tersebut bernama Dr. Strange, atau dikenal dengan nama Stephen. Di sini, Peter pun meminta agar Dr. Strange membantunya mengubah masa lalu, di mana semua orang tak dapat mengetahui identitasnya, sebab dengan identitasnya yang terbongkar di ruang publik akan menyebabkan seluruh orang yang dekat dengan dirinya akan merasakan dampak negatifnya. Dr. Strange pun kemudian berusaha mengubah masa lalu agar semua orang tak mengenali identitas dari Spider-Man. Namun, dengan mengubah masa lalu akan membuat kekasih dan sahabat dari Peter tidak akan mengenalinya lagi. Peter pun kemudian mencoba mengajukan permintaan agar kekasihnya saja yang mengenalinya. Namun, hal ini membuat Dr. Strange hilang konsentrasi, yang akhirnya sihirnya pun gagal. Merasa tak ada harapan lain, Peter pun berencana menemui pimpinan Universitas Math secara langsung. Dia pun kemudian menuju ke sebuah jalan raya di mana pimpinan Universitas Math sedang terjebak macet di jalan tersebut. Setelah berhasil menemukan pimpinan tersebut, Peter pun memohon agar teman-temannya saja yang diterima di Universitas Math. Namun, tiba-tiba muncul seseorang yang menghancurkan jalanan tersebut. Ternyata, dia adalah Dr. Octopus. Kalau kalian penonton setia film Spider-Man, kalian pasti tahu dia berasal dari mana. Peter pun merasa heran dengan munculnya Dr. Octopus karena dirinya tak mengenalinya, sedangkan Dr. Octopus kenal dengannya. Merasa tak ada jalan lain, Peter pun berusaha melawan Dr. Octopus. Namun, Dr. Octopus pun merasa takjub dengan baju milik Spider-Man yang berasal dari nanoteknologi. Saat Dr. Octopus membuka topeng dari Spider-Man, dia pun terkejut sebab Spider-Man yang satu ini bukan Peter Parker yang dirinya kenal. Dr. Octopus merasa bingung dengan apa yang terjadi dengan Spider-Man. Tiba-tiba, mereka kedatangan seorang tamu lagi. Ternyata, ia adalah Norman Osborn. Jelas hal ini membuat Peter semakin kebingungan. Namun tiba-tiba Dr. Strange membawa Peter ke suatu tempat menggunakan perpindahan waktunya.
Dr. Strange menjelaskan, jika orang-orang ini berasal dari universe yang berbeda, mereka bisa ke dunia ini karena sihirnya yang membuka portal serta dunia paralel. Dr. Strange pun membawa kasih serta sahabat sejati Peter, dan mereka semua berkumpul untuk membantu Peter. Di saat itu juga, mereka kedatangan Spider-Man lain yang berasal dari universe yang berbeda. Ia adalah Max, atau yang kita kenal dengan sebutan Electro. Tak hanya mereka, ternyata ada seseorang lagi yang kita kenal sebagai Connor, atau si manusia kadal. Jika kita read back, mereka berdua berasal dari film The Amazing Spider-Man. Di sisi lain, Norman Osborn mendatangi Bibi May. Ia adalah bibi dari Peter Parker. Di sana, Peter pun takut terjadi sesuatu dengan bibinya. Peter pun merasa Norman Osborn ke tempat para musuh Spider-Man berkumpul. Di sana, Dr. Octopus pun terkejut setelah melihat Norman Osborn, sebab ia telah mati beberapa tahun yang lalu. Dr. Strange pun berusaha mengembalikan mereka semua ke tempat yang seharusnya mereka berada. Namun, Peter merebut sebuah benda perpindahan waktu dari Dr. Strange. Peter berusaha merubah takdir mereka yang akan mati di masa lalu. Dr. Strange pun menjelaskan, jika masa lalu itu adalah takdir dan yang berarti kematian itu juga adalah takdir mereka. Dengan terpaksa, Dr. Strange pun membawa Peter ke dunia cermin untuk merebut benda perpindahan waktunya. Pertarungan pun terjadi di antara mereka semua. Namun, saat Dr. Strange ingin melakukan perpindahan waktu, Peter pun berhasil merebut benda, serta alat yang dapat digunakan untuk berpindah dimensi, dan Dr. Strange pun terjebak di dalam dunia cermin. Ternyata, Peter ingin mengajak mereka semua untuk kembali ke masa lalu mereka, agar dapat mengubah takdir mereka yang akan mati. Di sana juga ada Markov, atau manusia pasir yang ada di film Spider-Man sebelumnya. Dr. Octopus dan Norman Osborn yang pintar di bidang teknologi pun berusaha membantu Peter agar mereka bisa kembali ke dunia mereka sebelumnya. Dan setelah beberapa saat, akhirnya Dr. Octopus dan Norman Osborn pun berhasil mengendalikan alat yang dapat mengembalikan mereka ke dunia asal mereka masing-masing. Namun, Norman Osborn pun mengkhianati Peter kalau dirinya tidak ingin kembali ke masa lalunya. Ia juga memprovokasi musuh Spider-Man yang lainnya agar mereka juga tak kembali ke dunia asalnya. Kemudian, terjadilah pertarungan di antara mereka semua. Sedangkan Norman Osborn berhasil membunuh Bibi May dari Peter. Jelas hal ini membuat Peter merasa sangat sedih. Peter pun menyesal sebab ia tak mendengarkan perkataan Dr. Strange untuk mengembalikan mereka ke dunia asal mereka. Saat itu, media televisi tetap saja memojokkan Spider-Man bahwasanya semua hal yang terjadi adalah ulah Spider-Man. MJ dan Ned pun khawatir dengan keadaan Peter. Dengan alat milik Dr. Strange pun, Ned mencoba untuk mencari keberadaan Peter. Namun yang keluar dari portal tersebut adalah Peter yang berasal dari film The Amazing Spider-Man. MJ dan Ned pun merasa tidak percaya jika ada Spider-Man lain yang berada di dunia yang berbeda. Kemudian, Ned pun mencoba membuka portal sekali lagi. Namun, yang muncul pada portal tersebut adalah Spider-Man dari film pertama. Jelas hal ini membuat MJ dan Ned pun semakin kebingungan. Peter yang berasal dari film The Amazing Spider-Man merasa takjub dengan Peter yang dilihatnya saat ini. Kemudian, MJ pun menyadari jika Spider-Man yang asli di dunia ini mungkin berada di atap gedung. Ternyata, dugaan MJ benar. Di sana, Peter yang asli pun merasa heran dengan Spider-Man lain yang ada di hadapannya. Mereka berdua pun menjelaskan jika di universe yang berbeda, mereka juga kehilangan seseorang yang mereka cintai. Maka dari itu, mereka akan membantu Peter yang asli di dunia ini. Mereka semua pun kemudian pergi ke sebuah lab milik Peter yang asli. Di sana, mereka pun bekerja sama untuk membuat suatu alat yang akan mereka gunakan untuk melumpuhkan musuh mereka nantinya. Dan akhirnya, mereka pun berhasil menciptakan alat tersebut. Salah satu media televisi memberitakan bahwasannya Spider-Man akan menghancurkan patung Liberty. Spider-Man lainnya yang berasal dari universe yang berbeda pun ingin bekerja sama untuk menghancurkan musuh mereka di universe mereka semula berada. Kemudian pertarungan pun terjadi di antara mereka semua. Para Spider-Man berusaha melawan musuh mereka masing-masing. Namun, Peter yang asli pun menjelaskan jika mereka merupakan sebuah tim yang buruk. Sebab,
Para Spider-Man terdahulu melawan musuhnya sendirian, sedangkan Peter yang asli pun mengajarkan mereka cara bekerja sama. Di sana, para musuh Spider-Man berusaha merebut benda yang bisa digunakan untuk teleportasi ke masa lalu. Di sisi yang lain, MJ dan Ned pun juga berada di sana. Ned kemudian berusaha membuka portal untuk kabur dari sana. Namun, tiba-tiba muncul Dr. Strange dari portal tersebut. Dr. Strange pun merasa heran dengan apa yang terjadi, karena ia tahu kalau mereka sedang kehadiran Spider-Man dari universe yang berbeda. Tiba-tiba, MJ terjatuh dari atas gedung setelah terkena serangan dari Norman Osborn. Untungnya, Peter yang berasal dari The Amazing Spider-Man pun berhasil menyelamatkannya. Dr. Strange berusaha membuka portal untuk mengembalikan mereka ke sebuah tempat mereka berasal. Namun, Peter yang asli masih berusaha menghajar Norman Osborn yang telah membunuh Bibi May. Saat Norman Osborn akan terbunuh, Peter yang berbeda pun menghentikannya. Sebab dengan membunuhnya tidak akan merubah apapun. Dr. Strange pun menyampaikan bahwa waktunya telah tiba. Para Spider-Man pun mengucapkan salam perpisahan karena bagi mereka ini adalah pertemuan yang tak akan bisa dilupakan. Setelah itu, Peter yang asli mendatangi kekasih dan sahabatnya, karena setelah ini mereka tidak akan lagi mengenal siapa identitas Spider-Man sebenarnya, dan mereka semua tidak akan ingat apapun setelah melewati portal ini. Akhirnya, waktunya pun tiba. Mereka pun dikembalikan ke universe mereka berasal. Dan setelah peristiwa tersebut, semua pun kini kembali ke awal semula sebelum terjadinya kehancuran. Pada saat itu, isi kabar media televisi masih tentang mencari tahu siapa identitas Spider-Man sebenarnya, yang artinya mereka telah kembali ke masa identitas Spider-Man tidak diketahui. Peter kemudian mendatangi MJ dan Ned yang berada di satu tempat. Itu adalah tempat MJ bekerja. Saat itu, MJ dan Ned diterima di Universitas Math yang mereka impikan. Hal ini berbeda dengan yang sebelumnya. Melihat hal tersebut, Peter pun membatalkan niatnya untuk mencoba berkenalan kembali dengan mereka. Akhirnya, Peter pun memutuskan untuk tak mengenali MJ dan Ned seperti sebelumnya. Dari peristiwa ini, semua kembali ke awal mulanya, tapi tidak dengan kematian Bibi May, karena walau bagaimanapun, kematian tidak akan bisa diubah. Peter pun mendatangi makam bibinya tersebut, kemudian ia pun berencana untuk memulai hidup barunya, dan film pun berakhir. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur ya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya, dan sampai jumpa!